Gunung Lawu berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Magetan, Jawa Timur. Dan Gunung Lawu termasuk gunung terangker di Indonesia. Banyak cerita horor para pendaki Gunung Lawu yang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, khususnya para pendaki Gunung Lawu. Kisah horor ini seperti dirasakan oleh pendaki asal Jakarta bernama Faiz, memiliki pengalaman menyeramkan ketika mendaki ke Gunung Lawu. Faiz mengaku bahwa sudah merasakan keganjilan sejak awal ia mendaki Gunung Lawu. Ditambah lagi, cuaca kala itu memang kurang mendukung, sehingga membuat gunung tersebut lebih sepi dari biasanya. Faiz bersama 5 orang temannya pada tahun 2019, 4 dari Jakarta dan 1 dari Solo, ketika diteror berbagai makhluk halus penghuni Gunung Lawu. Tiba-tiba Faiz merasakan keberatan saat membawa tas ranselnya. Ia juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya, sehingga membuatnya berkeringat banyak. Ini pengalaman pertama yang cukup menyeramkan untuk Faiz. Kembali Faiz melanjutkan perjalanan bersama rombongan dan membuang pikiran jauh-jauh tentang hal gaib ini. Selanjutnya, sekitar siang hari, di tengah perjalanan, Faiz dan para pendaki lainnya dikejutkan oleh segepok uang yang masih bersih tergeletak begitu saja di tanah. Uangnya cukup banyak, ada 2.000 sampai 20.000 segepok berjejer rapi di tengah jalan. Temen gue namanya Lana mau ambil, cuman Mas Dias menyuruh Lana untuk uangnya dibalikin lagi ke posisi semula, karena kita nggak boleh mengambil apa yang bukan hak kita. Rekan-rekan pendaki lain sudah paham atau mengetahui bahwasanya Dias adalah seorang indigo yang dapat merasakan hal-hal gaib. Tapi Dias tidak pernah diganggu sama sekali oleh kehadiran sosok makhluk halus di sekitar Gunung Lawu. Kemudian setelah para pendaki meninggalkan uang pada tempatnya, lalu melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dari panasnya terik matahari di Gunung Lawu, tepatnya di pos 3. Tiba-tiba aneh tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja, padahal baru saja terik matahari. Aura di tengah perjalanan menuju pos 3 terasa sangat mencekam. Terlihat ada sosok wanita dengan muka rata, rambut panjang, dan baju putih terlihat sangat jelas dan mengikuti mereka. Tapi Faiz dan para pendaki tetap melanjutkan pendakian. Setelah melihat sosok tersebut, badan Faiz terasa dingin, menggigil, dan tidak dapat digerakkan. Saat cuaca masih hujan lebat, Faiz dan para pendaki terpaksa melanjutkan perjalanan karena sudah paham jika sosok tersebut tidak menyukai keberadaan mereka. Bivak dengan secepatnya didirikan oleh Faiz, serta dibantu oleh temannya di dekat sebuah pohon besar yang rindang. Saat Faiz dan rekan-rekannya tidak menyantap makanannya, terdengar suara pria dewasa yang tengah berteriak dengan kencang dari arah gupakan menjangan Gunung Lawu. Suasana yang sebelumnya hangat kini berubah menjadi hening. Pendaki ini berusaha untuk mengabaikan suara yang didengarnya. Mereka membereskan tenda, kemudian bersiap untuk summit attack. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Hargo Dumila sekitar jam 6 pagi. Singkat cerita, setelah perdebatan terjadi, akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan keadaan hujan yang sangat deras. Tak lama kemudian, semua terdengar suara bisikan samar-samar seperti ini. Hati-hati ya di jalan. Apabila di sana para pendaki mendengar suara-suara aneh tersebut, maka para pendaki harus membuang salah satu barang yang para pendaki punya.
sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Sesampainya di puncak Hargo Dumila, rombongan ini tidak melihat siapapun di sana. Terlihat sangat sepi, hanya ada dupa dan awan yang berkabut. Faiz akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung Boim untuk makan pecel di atas puncak Gunung Lawu. Keanehan terjadi lagi. Boim yang biasanya ramah, ia tidak berbicara apapun. Terlihat ia melayani pelanggan, namun tidak ada siapapun di atas meja. Setelah selesai makan, rombongan ini melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Lawu. Dan sangat mengejutkan, suasana pagi hari yang biasanya ramai, kini tidak terlihat siapapun alias sunyi senyap. Hingga tiba di pos 3, Tama akhirnya beristirahat. Iksan mengungkapkan jika kondisi ini sudah tidak lazim. Ia menyarankan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian tertidur. Betapa terkejutnya saat terbangun, Tama dan rombongan sudah ada di base camp. Kejadian ini sungguh mengerikan. Ia sadar jika dirinya sedang dalam pendakian dan masih berada di pos 3. Pendaki lain banyak yang mengelilinginya. Mereka berkata kalau Tama dan rombongan sudah tidur selama 3 hari. Seorang ahli spiritual yang ada di sana mengatakan jika yang mendaki adalah rohnya saja, sementara raganya masih tertinggal di base camp. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan supaya tidak ketinggalan info-info dan video menarik berikutnya. Salam lestari, salam Vlogger Dadakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.